Di tengah langit yang kelabu, di bawah rinai hujan yang tak deras, tapi cukup membuat bumi basah, puluhan orang berdiri mematung mengelilingi sebuah liang yang baru saja digali. Tak ada ratap histeris, tak pula suara keras mengiringi, hanya diam, hening. Tapi entah mengapa, diam itu terasa lebih mengguncang dari jeritan apapun. Seorang penggali kubur tua terlihat menggigil, bukan karena dingin. Tangannya yang sudah biasa menggali ratusan makam kini justru gemetar saat tanah mulai disekopkan ke jasad yang terbujur kaku. Aneh, tanahnya terasa lembut, seolah enggan melukai tubuhnya. Bisik salah seorang penggali kepada rekannya yang hanya mengangguk penuh heran. Dan yang lebih mencengangkan, aroma harum samar mulai menyeruak dari dalam liang. Bukan bau bunga, bukan wangi parfum, tapi sesuatu yang asing, lembut, dan menenangkan. Siapa dia sebenarnya? Bisik seorang pemuda. Katanya hanya pemulung, tapi kenapa jenazahnya seperti dimuliakan? Tak ada yang menjawab, hanya pandangan kosong yang dipenuhi tanda tanya. Sosok tua renta yang tak pernah disebut-sebut kini dipanggil dengan doa oleh mereka yang bahkan tidak pernah mengenalnya. Sore itu, langit pun seolah ikut menjadi saksi bahwa tak semua kemuliaan datang dari harta dan nama besar. Ada yang berasal dari keikhlasan yang tak terlihat, dari amal yang tak diumumkan. Dan pria itu, Umar namanya. Dulu, ia hanya seorang pemulung biasa, tapi lihatlah hari ini. Tanah pun enggan menggigit tubuhnya. Inilah kisah tentang Umar, pemulung yang bersahabat dengan langit. Simak kisah ini hingga selesai. Karena bisa jadi, kisah ini bukan tentang dia, tapi tentang kita yang sedang diuji. Apakah ingin hidup berarti, atau sekadar menjadi nama di batu nisan tanpa makna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Umar, usianya 40 tahun, namun keriput di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Kulitnya legam terbakar matahari, jari-jarinya kasar, penuh bekas luka, dan kukunya seringkali hitam oleh sisa tanah dan sampah yang ia pilah setiap hari. Ia bukan siapa-siapa, tak ada gelar, tak ada pendidikan tinggi, tak pernah terpampang di baliho, tak pula dikenal oleh dunia maya. Tapi hampir setiap orang di kampung kecil itu mengenalnya, bukan karena hartanya, tapi karena senyum tulusnya yang tak pernah absen. Bahkan di hari paling pahit sekalipun, setiap pagi Umar mendorong gerobaknya yang reot menyusuri jalan-jalan sempit di pinggiran kota. Ia mengais-ngais tumpukan sampah, mencari botol plastik, kardus bekas, dan apapun yang bisa dijual meski hanya seharga receh. Ia berjalan dari subuh hingga matahari jatuh ke ufuk barat. Namun, ada yang membuatnya berbeda dari pemulung kebanyakan. Setiap hari, ia selalu menyisihkan uang, seringkali hanya 1.000 atau 2.000 rupiah, untuk diberikan kepada anak yatim, untuk membeli makanan kucing liar, atau sekadar dimasukkan ke dalam kotak amal masjid. Bahkan pernah suatu hari, saat ia belum makan seharian, ia tetap membeli 2 bungkus nasi, 1 untuk dirinya, 1 untuk seorang pengemis tua yang duduk lemas di bawah jembatan. Sedekah itu bukan karena kita kaya, ujarnya suatu hari pada seorang anak kecil yang memerhatikannya, tapi karena kita ingin kaya di sisi Allah. Kalau nunggu kaya dulu, sampai kapan? Orang-orang mencibirnya, hidup sendiri susah, masih saja sedekah. Tapi Umar tak menggubris. Ia percaya, tangan yang memberi tak akan pernah menjadi tangan yang kekurangan. Hatinya percaya bahwa Allah tidak pernah menukar sedekah dengan kemiskinan. Justru dengan memberi, hatinya merasa lebih lapang. Ia tinggal di sebuah rumah semi permanen di pinggir kali, berdinding triplek dan beratap seng berkarat. Tapi dari rumah itulah sering terdengar suara lembut bacaan Al-Quran di waktu duha, dan aroma masakan yang dibagi untuk tetangga yang kelaparan. Tak jarang, anak-anak yatim datang dan dipeluknya hangat, diberinya nasi dan cerita-cerita tentang kesabaran. Umar bukan ustadz, bukan ulama, tapi ketulusan dan adabnya membuat para ustadz pun segan dan hormat padanya. Ia tak banyak bicara, tapi setiap tindakannya bagaikan dakwah yang hidup.
Kata-katanya sederhana, tapi penuh iman. Umar adalah cermin dari hadits Rasulullah. Tidak beriman salah seorang dari kalian, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia mencintai orang lain, padahal ia sendiri seringkali tak punya apa-apa untuk dirinya. Sungguh, di mata dunia, Umar hanyalah pemulung tak berarti. Namun di mata langit, barangkali ia adalah kekasih Allah yang tak dikenal penduduk bumi. Tak ada viral, tak ada sanjungan. Tapi di balik kehinaan di mata manusia, ia berjalan dengan langkah yang barangkali lebih mulia daripada para pembesar dunia. Dan kelak, langitlah yang akan menjawab siapa Umar sebenarnya. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa kecil mengubah hidupnya selamanya. Suatu sore yang biasa, saat langit mulai menguning dan suara azan hampir berkumandang dari kejauhan, Umar masih menelusuri jalan-jalan kecil dengan gerobak tuanya. Hujan baru saja reda dan tanah masih basah oleh sisa-sisa rinainya. Ia berhenti di belakang pasar tradisional, di antara tumpukan kardus basah dan plastik bekas. Tangannya yang kasar menyibak sampah satu persatu. Ketika matanya menangkap sesuatu yang tak biasa, sebuah dompet kulit berwarna hitam, tampak mahal dan masih utuh. Awalnya ia ragu. Ia buka perlahan. Di dalamnya ada uang tebal, beberapa kartu identitas, dan sebuah foto keluarga. Ia menunduk, hatinya bergolak. Ia butuh uang itu, sangat butuh. Tapi, tak sedikit pun tangannya bergerak ke arah uang. Ia justru menutup dompet itu, memeluknya, dan berjalan tergopoh menuju sebuah kantor kelurahan untuk melacak alamat yang tertera di KTP. Beberapa jam kemudian, Umar berdiri kikuk di depan rumah besar bertingkat dengan pagar besi dan kamera CCTV di setiap sudut. Seorang pria paruh baya keluar, wajahnya tampak cemas. Dan begitu melihat dompet itu, air matanya langsung jatuh. Ternyata dompet itu milik pria tersebut, seorang pengusaha properti yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Kepercayaan pada manusia. Namun hari itu, Umar mengubah semuanya. "Kenapa kau kembalikan, Pak? Di dalamnya uang banyak." Umar hanya tersenyum. "Karena saya takut Allah melihat saya mengambil yang bukan milik saya." Tak banyak kata, tapi pengusaha itu tahu lelaki ini bukan orang biasa. Beberapa hari kemudian, Umar dipanggil ke kantor pria itu. Ia diberi modal usaha kecil-kecilan. Awalnya ia menolak, tapi si pengusaha berkata, "Ini bukan hadiah, ini investasi akhirat." Dari sanalah segalanya berubah. Umar mulai jualan gorengan kecil di depan rumahnya. Ia berdagang seperti ia memulung, tekun, jujur, dan penuh doa. Pelanggannya bertambah, lalu ia beralih ke warung kelontong, lalu ke sembako, hingga akhirnya punya toko bahan bangunan kecil di pinggir jalan. Tapi anehnya, meski usahanya terus berkembang, Umar tetap tinggal di rumah lamanya. Rumah yang sama, berdinding triplek, atap seng, dan hanya 2 kamar. Ketika ditanya mengapa tidak pindah, ia menjawab, "Karena rezeki bukan untuk meninggikan rumah, tapi meninggikan jiwa." Sedekahnya justru semakin besar. Ia membiayai anak-anak yatim, membangun tempat wudhu masjid, mengisi kotak infak setiap Jumat dengan nominal yang tak pernah disebut-sebut. Bahkan ia diam-diam melunasi utang tetangganya yang jatuh miskin karena sakit. Wajah Umar mulai menua. Rambutnya memutih, tapi sinar matanya tak berubah. Ia masih bangun di sepertiga malam, masih sujud lama-lama, masih memberi tanpa pamrih. Hidupnya tenang, sederhana, dan entah kenapa, selalu terasa berkah. Hingga suatu siang di bulan Sya'ban, Umar duduk di ruang tamunya yang sederhana, mengenakan baju putih bersih. Di depannya, mushaf Al-Quran terbuka. Ia sedang berpuasa sunnah, seperti biasa. Anak-anak yatim yang sering mengunjunginya mengatakan, Umar sempat berpesan, "Kalau aku tak ada nanti, teruslah bersedekah. Jangan tunggu kaya, karena yang kita bawa ke liang lahat bukan rekening,
tapi kebaikan. Menjelang asar, Umar terdiam lama di depan mushafnya. Matanya tertutup, senyumnya mengembang, dan ia wafat. Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan membaca kalam Allah. Kabar itu menyebar cepat. Rumah kecilnya segera dipenuhi orang-orang. Para tetangga, anak-anak yatim, tukang becak, penjual keliling, hingga para ulama yang pernah bertemu dengannya dan menyebutnya orang langit yang bersembunyi di balik kesederhanaan. Wajah Umar setelah wafat tampak tenang, tidak pucat, tidak kaku, tapi bersinar. Bahkan seorang pemandi jenazah berkata pelan dengan mata berkaca, "Demi Allah, tubuhnya wangi, seperti minyak kasturi dan tidak berat." Hari itu, langit seolah teduh, meski tak ada awan. Burung-burung beterbangan rendah. Suasana pemakamannya berbeda, seperti ada rahasia yang Allah sedang buka untuk memperlihatkan siapa Umar sebenarnya di sisinya. Dan belum ada yang tahu bahwa keajaiban sebenarnya baru saja akan dimulai. Di alam yang tak terlihat oleh mata, tapi nyata adanya, alam kubur, tempat kebenaran dibuka dan kebohongan dilipat. Tempat di mana tanah bisa menjadi lembut atau mengeras bagai batu bagi orang-orang yang lupa diri. Namun bagi Umar, tanah seolah tak kuasa menyakitinya. Hari itu, sebelum matahari naik tinggi, jenazah Umar diantar menuju tempat peristirahatan terakhir. Lokasinya di pemakaman umum pinggir desa, sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun anehnya, pemakaman itu ramai bukan karena popularitas, tapi karena cinta. Anak-anak yatim datang berduyun-duyun, mengenakan baju putih lusuh, sebagian memeluk mushaf kecil. Para fakir miskin berdiri di kejauhan, menundukkan kepala. Bahkan beberapa ulama yang dikenal di daerah itu hadir diam-diam, membawa doa yang penuh penghormatan. Ketika liang lahat digali, kejadian aneh mulai muncul. Seorang penggali kubur tiba-tiba berhenti dan menangis. Yang lain ikut terduduk. Entah kenapa tanah ini terasa lembut sekali. Mudah sekali digali, tidak seperti biasanya, ucapnya dengan suara bergetar. Salah satu ulama yang hadir hanya tersenyum, menatap ke langit sambil berbisik, "Mungkin ini sambutan dari bumi untuk orang yang begitu dicintai langit." Jenazah Umar diletakkan perlahan. Saat tubuhnya menyentuh dasar liang lahat, aroma wangi tercium dari dalam tanah. Wangi yang bukan berasal dari bunga, bukan dari wewangian buatan, tapi wangi yang membuat dada lapang dan hati menangis tanpa sebab. Setelah pemakaman usai, banyak yang enggan langsung pulang. Mereka duduk mengelilingi makam Umar, seolah tidak ingin pergi, seolah masih ingin berada di dekatnya, meski jasadnya telah menyatu dengan bumi. Malamnya, seorang pemuda bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Umar mengenakan baju putih bersih, wajahnya bercahaya. Di sekelilingnya, taman hijau terbentang sejauh mata memandang. Angin sepoi berhembus. Di hadapannya berdiri dua sosok tinggi, wajahnya tenang, namun penuh wibawa, dua malaikat. Mereka mendekat, lalu berkata, "Wahai Umar, apa yang membuatmu melakukan semua itu, padahal hidupmu sempit dan berat?" Umar menjawab dengan senyuman, "Aku hanya ingin dikenali di langit, meski tak dikenal di bumi." Seketika, salah satu malaikat mengangkat tangannya, lalu berkata, "Kubur ini kami luaskan untukmu, sejauh mata memandang, karena kau hidup untuk memberi. Maka inilah balasannya. Bau harum ini bukan dari dunia, tapi dari amalanmu yang disaksikan penduduk langit." Lalu cahaya menyinari liang lahat Umar. Tanah di sekelilingnya seperti bersujud. Malaikat mencatat amalnya dengan tinta emas. "Engkau tidur di sini dengan damai." Pemuda itu terbangun dengan linangan air mata. Ia langsung berwudu dan sujud lama di tengah malam. Keesokan harinya, ia datang ke makam Umar. Ia bawa sebotol air mawar dan sekotak mushaf kecil. Di samping makam,
ia duduk dan membaca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dari hari itu, setiap malam Jumat, banyak yang datang ke makam Umar. Mereka membaca Al-Quran, bersedekah, dan merenung di bawah bintang. Ulama yang hadir saat pemakaman berkata kepada murid-muridnya, Umar adalah bukti bahwa bumi bisa menolak menyakiti jasad seseorang jika semasa hidup ia tidak pernah menyakiti sesama. Tanah tempat Umar dikuburkan kini seperti taman kecil. Rumputnya tumbuh indah, burung sering hinggap, dan tak ada satupun yang pernah melihat ular atau binatang buas di sana. Padahal pemakaman itu biasanya panas, gersang, dan dipenuhi nyamuk. Masyarakat sekitar mulai menyebut tempat itu Raudhah Umar, Taman Umar. Namun, keajaiban tak berhenti sampai di situ. Hari-hari setelah kepergian Umar ternyata bukan akhir. Justru menjadi awal dari perubahan besar di lingkungan yang selama ini dilaluinya dalam diam. Di gang sempit tempat Umar dulu tinggal, ada satu hal yang langsung terasa berbeda. Suasana pagi yang biasanya hening, kini terdengar lantunan Al-Quran dari jendela rumah-rumah. Beberapa anak muda yang dahulu menghabiskan malam dengan tawa kosong di warung kopi, kini justru terlihat berjalan kaki ke masjid dengan kepala tertunduk, membawa sajadah kecil di tangan. Tetangga yang dulu memandang Umar dengan pandangan kasihan, kini justru merindukannya. Ada yang mengaku, setiap kali saya bertemu Umar, saya merasa seperti sedang diawasi malaikat. Ia tak pernah menegur, tapi hatinya selalu mengingatkan. Rumah sederhana Umar, yang dulunya hanya dipenuhi karung-karung bekas dan peralatan pemulung, kini dibersihkan oleh warga sekitar. Beberapa anak yatim yang biasa ia bantu datang dan berkata, "Bolehkan kami belajar di rumah ayah Umar?" Warga terdiam, lalu mereka sepakat. Rumah Umar diubah menjadi tempat belajar gratis. Setiap sore, belasan anak-anak duduk bersila di lantai, mengaji, belajar menulis, bahkan sekadar membaca buku bekas yang dulu dikumpulkan Umar dari tumpukan sampah. Tak lama setelah itu, muncul gerakan kecil dari warga yang terinspirasi ucapan Umar semasa hidupnya. Sedekah itu bukan setelah kaya, tapi agar kita kaya. Gerakan itu dinamakan sedekah sebelum kaya. Mereka membuat kotak kecil di setiap sudut gang. Di atasnya tertulis, letakkan satu senyum, satu doa, atau satu kebaikan. Tidak harus uang. Gerakan itu pelan-pelan menyebar. Ada pengusaha yang dulu cuek dengan sekitar, kini membuka warung nasi gratis setiap Jumat. Ada pedagang keliling yang menambahkan satu bungkus untuk disedekahkan setiap kali berjualan. Bahkan anak-anak kecil pun ikut serta dengan membagikan air minum gratis yang mereka isi sendiri dari rumah. Ulama-ulama setempat yang dulunya tak pernah menyebut nama Umar, kini sering mengutip kisahnya dalam khutbah. Dulu ia hanya pemulung, tapi ia memberi dengan seluruh hatinya. Maka jangan tunggu punya banyak sebelum kita belajar menjadi berarti. Namanya disebut dengan penuh hormat. Diundang dalam setiap peringatan Maulid dan Muharram. Bukan dirinya yang datang, tapi kisahnya. Dan kisah itu menjadi api kecil yang menyalakan semangat di hati-hati yang pernah padam. Lebih dari itu, ada perubahan yang lebih sunyi. Namun paling berarti, banyak hati yang menjadi lembut. Banyak yang menangis dalam tahajudnya, menyebut satu nama dalam doanya, Umar. Dan di langit, malaikat pun bersaksi, ia memang telah tiada, tapi warisannya hidup di hati mereka yang masih bernyawa. Namun, sebelum kisah ini benar-benar selesai, ada satu hal lagi yang harus kita renungkan. Ada satu pertanyaan yang menggantung sejak awal kisah ini. Bukan tentang siapa Umar, tapi tentang siapa kita. Apakah kita sudah belajar memberi sebelum merasa cukup?
Apakah kita sudah menjadi ringan tangan, seperti lelaki pemulung itu yang bahkan pada masa tersulitnya masih tersenyum saat memberi makan seekor kucing kecil? Sahabat, sadarkah kita bahwa dalam dunia yang gemar memamerkan kekayaan, Umar mengajarkan satu hal yang hampir punah, bahwa kemuliaan bukanlah banyaknya harta, tapi banyaknya hati yang tenang karena memberi. Ia tak pernah terkenal, tapi namanya harum. Ia tak pernah viral, tapi kisahnya menyentuh ribuan hati. Ia bukan ulama, bukan tokoh, bukan pejabat, tapi ia dikenal oleh penduduk langit karena sedekah dalam diam. Rasulullah bersabda, sedekah tidak mengurangi harta, dan Allah sendiri berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Al-Baqarah ayat 261, itulah janjinya. Umar percaya janji itu. Bahkan ketika yang ia miliki hanyalah recehan, sisa dari menjual botol bekas dan kardus sobek. Tapi setiap sen yang ia berikan, ditabungkan oleh langit, lalu dibayar dengan keberkahan dan disambut dengan kemuliaan di alam kubur. Dan kini, giliran kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku hanya akan bersedekah jika sudah berlebih? Atau, maukah aku mulai memberi meski aku masih dalam kekurangan? Karena sejatinya, memberi bukan karena kita mampu, tapi karena kita ingin berarti. Jika kalian sedang diuji, ingatlah kisah Umar, bahwa kesabaran tak pernah sia-sia, dan di balik setiap cobaan, Allah telah menyiapkan kemudahan. Tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Tekan like jika kisah ini menginspirasimu. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini, dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.